Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis rumah kutukan. Kisah ini dari narasumber kita, Chandra. Chandra ini seorang pria muda dan dia punya seorang bapak yang cukup kaya. Bapaknya Chandra ini bekerja sebagai seorang petinggi di perusahaan, dan Chandra juga ikut bekerja di perusahaan tempat bapaknya. Dan bapaknya Chandra ini punya beberapa rumah dan tanah ya, yang sudah dia persiapkan untuk anak-anaknya bila berumah tangga, supaya masing-masing punya rumah sendiri. Nah, pada tahun 2017, setelah berapa tahun pacaran, Chandra dan pacarnya Tira menikah. Setelah menikah, mereka langsung menempati rumah pemberian bapaknya Chandra di daerah Bandung. Ya, mereka juga orang Bandung ya. Kemudian 1-2 minggu pertama, Chandra dan istrinya Tira tidak ada masalah apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa di rumah itu, semuanya baik-baik saja. Setelah lewat 2 minggu, pada satu malam setelah Chandra sampai rumah, Chandra ke kamar mandi untuk buang air besar di sebuah toilet duduk. Saat dia buang air besar sambil main HP, dia merasa ada kayak bulu atau semacam rambut yang menggelitik gitulah di punggungnya. Satu kali dia cuekin, pas yang kedua kali kok lagi gitu. Dia lihat ke belakang, ke atas, nggak ada apa-apa. Dia cuekin lagi, mungkin perasaan dia aja. Dia sambil terus lanjut lagi main HP, kejadian lagi, digelitikin lagi. Terus dia pikir kan mungkin ada yang iseng, tapi dilihat lagi ke atas, nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya dia menyelesaikan BAB-nya, buang air besarnya, kemudian dia keluar kamar mandi. Setelah itu, beberapa hari kemudian, istrinya keluar teriak-teriak dari kamar mandi. Istrinya cerita kalau pas dia BAB, buang air besar, dia merasa ada kayak rambut gitu ya di pahanya. Pas dia lihat ke belakang, di situ ada menjulur tangan keriput berurat dengan kuku-kuku yang panjang. Nah, rambutnya itu juga rambut putih gitu. Jadi kayak makhluk entah nenek-nenek pakai kakek-kakek berambut panjang gitulah. Keluarlah istrinya itu sambil teriak-teriak dari kamar mandi. Setelah selesaikan BAB-nya ya dengan segera ya. Nah, kemudian Chandra dan Tira istrinya kemudian bertanyalah kepada Mbok ini, pembantu di rumah itu. Kebetulan Mbok ini juga adalah pembantu pemilik rumah sebelumnya. Ceritalah Mbok ini bahwa pemilik rumah sebelumnya adalah Pak Warsito. Pak Warsito ini adalah anak buah bapaknya Chandra di perusahaan tempat kerja. Nah, Pak Warsito satu hari kena musibah, anaknya mendadak sakit. Uang tabungannya dia pun sudah habis untuk biaya berobat anaknya. Karena kurang uang, pinjam uang lah sama bapaknya Chandra. Kemudian bapaknya Chandra minta jaminan rumah. Ya awalnya bapaknya Chandra bilang ini untuk formalitas aja, untuk amannya, jaga-jaga. Pak Warsito pun ya sudah, kan dia butuh uangnya, ya sudahlah dijaminkan rumah itu. Nah, kemudian setelah beberapa lama, rupanya tidak tertolong anaknya meninggal dunia. Kebetulan juga uang Pak Warsito sudah habis.
Dan Pak Warsito mau minta keringanan lah sama bapaknya Chandra, tapi ditolak. Jadi rumah itu diambil alih oleh bapaknya Chandra. Kemudian bapaknya Chandra mengusir Pak Warsito dan keluarganya untuk segera meninggalkan rumah itu. Kemudian Pak Warsito bilanglah sama Mbok ini saya nggak rela rumah ini jadi untuk bapaknya Chandra. Siapapun yang menempati rumah ini akan saya bikin tidak tenang dan tidak nyaman, kata Pak Warsito. Nah, Mbok ini menceritakan hal itu kepada Chandra dan istrinya Tira, bahwa dipikirnya Pak Warsito ini cuma ancaman biasa aja, dan ancaman itu pun sudah disampaikan oleh Mbok ini ke bapaknya Chandra, tapi bapaknya Chandra malah membentak Bu ini dan marah gitu loh. Dia nggak percaya apa itu gitu. Karena bapaknya Chandra tidak percaya hal-hal mistis. Mendengar pernyataan Mbok ini, ya udah Chandra sama istrinya mereka berusahalah untuk lebih rajin berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Namun rupanya gangguan tidak berhenti. Gangguan mistis tidak berhenti. Jadi suatu malam Chandra pulang mandi gitu ya. Pas dia mandi, dia merasa kok badannya kok kayak, kan dia habis sampoan gitu, tapi kok dia merasa badannya kok bau amis. Dia perhatiin badannya ini kok ada merah-merah amis kayak darah. Dia lihat lantai, merah-merah darah. Terus dia lihat sekeliling gak ada apa-apa. Akhirnya begitu dia buka lagi shower, keluarnya air yang putih. Tapi air yang tadi tetap darah. Air di badan tetap darah. Buru-buru dia menyelesaikan mandinya. Kemudian selesai mandi dia mau taruh pakaian ke ember di bagian belakang rumah. Saat dia ke bagian belakang ember itu, ke bagian belakang rumah, dia ngelihat kok ada yang gerak-gerak di dalam ember, di tumpukan-tumpukan pakaian. Dia ubek-ubek lah pakaian-pakaian itu. Ternyata keluarlah di situ ada bentuk pala bentuk nenek-nenek. Rambutnya putih panjang, berkeriput, tapi matanya bolong nggak ada, dan mulutnya buka lebar gitu. Wah, takutlah Chandra kan. Dia langsung hibrid lari ke istrinya. Dia cerita. Nggak berapa lama Chandra dan istrinya mengarah ke lihat ember. Keluarlah sosok nenek-nenek. Mukanya keriput, matanya bolong, mulutnya lebar. Terus nenek-nenek rambut panjang itu tangannya panjang, kurus, berurat, dan kuku-kukunya panjang. Mereka berdoa, hilang wujud itu. Selang berapa hari kemudian gangguan muncul lagi. Saat Tira lagi BAB, teriak-teriak, dia merasa ada muncul kayak ular gitu ya dari dalam kloset. Pas Chandra lihat di situ juga nggak ada, disiram-siram juga nggak ada. Ya, nimbang kejadian-kejadian tersebut, akhirnya Chandra dan Tira memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Kemudian mereka minta izin sama bapaknya, karena Chandra tidak mungkin bilang kalau ada gangguan mistis karena bapaknya nggak percaya. Chandra cari amannya aja. Dia bilang dia mau belajar mandiri dengan istrinya Tira dari sisa uang tabungan mereka, supaya belajar untuk hidup hemat dan sederhana. Jadi belajar untuk mengelola ekonomi keluarga. Nah, setelah mereka pindah dari rumah itu, tidak ada gangguan. Sama sekali tidak ada gangguan. Jadi memang gangguan itu hanya untuk yang tinggal di rumah itu. Dan sesudahnya rumah itu mau dikontrakan oleh bapaknya Chandra, tapi nggak laku-laku, nggak ada yang mau ngontrak di situ. Demikian dari saya, Kiperet Asmoro, kisah mistis rumah kutukan. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.